gabung di uh, grup webinar, jadi bisa banget sharing-sharing di sana. Nah, oke teman-teman, tanpa nunggu lama-lama agar teman-teman saya rasa juga sudah tidak sabar nih ya kita berdiskusi pada hari ini. Jadi mungkin kita mulai saja ya teman-teman ya. Oke, sebelum mulai boleh banget sekali lagi untuk memberikan reaction ke Nosa nih teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya masih punya stok ide yang siap dituangkan menjadi sebuah buku ya teman-teman. Nah, perkenalkan saya Ayu Novitasari atau terbiasa dipanggil Ayu Nosa yang akan menemani teman-teman selama sesi webinar pada kali ini. Kalau biasanya kita mendengar ungkapan publish or perish itu di dunia akademik ya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik, yaitu bagaimana cara menerbitkan karya dengan tujuan yang jelas dan bermakna, teman-teman. Jadi, karena sejatinya menulis buku itu bukan hanya soal menambah daftar publikasi atau memenuhi kebutuhan karir, tapi juga tentang meninggalkan jejak pemikiran, membagikan pengalaman, dan menghadirkan manfaat yang bisa terus hidup bahkan setelah tulisan itu selesai dibuat. Jadi teman-teman memulai webinar yang bertajuk Publish with Purpose, menulis buku ber-ISBN untuk karir akademik dan kebermaknaan diri. Kita akan belajar bersama bagaimana sebuah buku dapat menjadi investasi intelektual sekaligus warisan pemikiran yang bernilai. Jadi siapkan catatan terbaik teman-teman, siapkan pertanyaan juga yang ingin diajukan nanti kepada pemateri kita pada sore hari ini, dan mari manfaatkan kesempatan yang sangat berlian ini ya, semaksimal mungkin. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita. Sebelum kita memasuki materi, di sini Nosa akan memperkenalkan siapa sih yang akan memberikan ilmu atau berdiskusi pada seminar sore hari ini. Mungkin teman-teman panitia boleh banget bantu sematkan pemateri kita pada sore hari ini ya. Nah, oke, yang akan memberikan ilmu atau berdiskusi dengan kita sore hari ini teman-teman, Nosa perkenalkan beliau adalah Kak Patria Jatikusuma, SPSI, MPSI. Nah, Kak Patria ini merupakan akademisi, praktisi psikologi, sekaligus asesor kompetensi yang memiliki pengalaman luas di bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan layanan psikologi. Nah, beliau ini menyelesaikan pendidikannya yaitu sarjana psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan studi magister psikologi profesi di universitas yang sama dan lulus pada tahun 2018. Nah, boleh reaksinya teman-teman? Nah, saat ini Kak Patria ini merupakan founder dan direktur Biro Psikologi Law Action. Nah, nanti mungkin bisa dikoreksi ya Kak Patria jika salah sebut saya. Dan Kak Patria ini aktif sebagai dosen teman-teman, yaitu dosen program studi psikologi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Alumni atau PPKA UMPWR. Di bidang sertifikasi profesi beliau berperan sebagai asesor kompetensi BNSP dan manajer sertifikasi LSP MPSDM Yogyakarta. Nah, dalam organisasi profesi, beliau juga aktif di Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Jawa Tengah, dan di antaranya pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Keanggotaan dan saat ini sebagai Ketua Bidang Layanan Siap Himpunan Psikologi ya. Nah, beliau juga aktif dalam pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Magelang.
Seperti itu. Jadi kompetensi profesional yang dimiliki yaitu meliputi sertifikasi asesor kompetensi, supervisor SDM, dan staf SDM. Di bidang akademik dan publikasi, Kak Patria ini juga telah menulis beberapa karya ilmiah. Nah, di antaranya teman-teman mengenal lebih dekat anak berkebutuhan khusus atau ABK, serta psikodrama sebagai terapi empati, solusi untuk mencegah perundungan, dan berbagai publikasi ilmiah yang dapat diakses melalui Google Scholar. Nah, dengan pengalaman yang memadukan dunia akademik ini atau praktik psikologi juga dan pengembangan karir serta sertifikasi profesi. Jadi Kak Patria ini memiliki perspektif yang komprehensif ya teman-teman dalam membahas berbagai isu psikologi dan juga pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia. Nah, tidak usah lama-lama teman-teman. Jadi kita sambut bersama pemateri kita pada webinar sore hari ini. Kita sapa dulu. Halo Kak Patria. Iya, halo, selamat sore Kak Rosa. Oke, sore Kak. Boleh nih Kak langsung, mungkin tadi saya ada salah atau Kak Patria ingin memperkenalkan sendiri siapa sih sebenarnya Kak Patria dan bisa langsung untuk ke sesi materi Kak Patria. Dipersilahkan. Ya, oke baik. Terima kasih Kak Ayunosa dan juga tentunya tim Detak Pustaka yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa ada di sini pada sore hari ini. Tentunya eh, mengharap bukan untuk membagikan apa yang sudah saya lakukan saja, tapi juga berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya. Barangkali apa yang saya lakukan, apa yang saya bagikan ini masih jauh dari sempurna, jadi perlu masukannya juga, gitu ya. Jadi sama-sama nanti kita untuk berdiskusi. Uh, ini langsung Mbak Dika ya? Ya, Bisa langsung Kak Patria. baik. Sekali lagi selamat sore dan salam kenal semuanya para teman-teman yang sudah hadir di Google Meet pada sore hari ini. Gitu ya. Tadi saya lihat ada dari berbagai daerah, dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga dari Indonesia Barat ya. Kalau yang di daerah Timur dan Tengah tentunya sudah uh, sore banget atau bahkan menjelang malam itu ya. Sekali salam kenal, saya Patria Jati, tadi sudah dikenalkan oleh Kak Nosa gitu ya. Uh, saya memang lahir dan tumbuh dari Universitas Muhammadiyah gitu ya di Surakarta, kemudian mengabdinya juga di Universitas Muhammadiyah di Purworejo gitu ya. Dan selain ada sebagai seorang akademisi, saya juga bersama beberapa sahabat saya berpraktek di biro yang kami dirikan sejak tahun 2018, yang alhamdulillah sampai saat ini masih tetap eksis juga untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan secara psikologis. Dan kalau saya sendiri juga aktif setiap hari Selasa dan hari Rabu gitu ya, ada di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Purworejo dari jam 8 sampai jam 1 siang untuk mendampingi masyarakat di Purworejo tentunya yang masih kategori anak dan perempuan yang mengalami kasus psikologis. Baik, langsung saja izin saya share screen ya. Uh, Boleh Kak. Oke. Apakah sudah masuk, Kak? Sudah terlihat tapi masih belum full screen Kak Patria. Belum full screen ya. Siap. Baik, Kak Nosa dan rekan-rekan semuanya, pada sore hari ini saya membawa judul gitu ya untuk sharing session apa yang sudah pernah saya lakukan gitu ya, dengan judul yaitu menulis untuk kebermaknaan diri.
Kenapa saya mengambil judul ini? Karena dari beberapa tulisan, terutama yang saya jadikan buku ini, alhamdulillah gitu ya, eh, bisa saya bagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkannya dan bisa mereka terapkan. Ya. Yang mana buku yang mana atau seperti apa diterapkan oleh orang lain nanti kita bagikan, gitu ya. Oke, permisi Kak Patria, Ya, ini tampilan gimmicknya ikut menutupi ini share screen-nya ternyata. oh gitu. Iya, Baik. benar. Ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, bisa dilanjut Kak Patria. Baik, kita mulai dengan salah satu kutipan yang menjadi pedoman saya gitu ya ketika untuk melakukan suatu tulisan atau membubuhkan suatu tulisan, yaitu kalau ada artikel ilmiah ini memang memperkaya dunia akademik gitu ya. Kalau kami yang bekerja sebagai dosen itu ya, dengan banyaknya artikel ilmiah tentunya poin cintanya akan naik, kemudian bisa digunakan untuk kenaikan jabatan fungsi dan sebagainya. Tetapi kalau artikel-artikel itu kita jadikan suatu buku gitu ya, maka itu akan bisa mengabadikan pemikiran. Kenapa? Karena kalau artikel saja terbit di suatu jurnal paling akan dilirik oleh seorang ya, oleh orang lain itu ya ketika awal-awal jurnal itu terbit saja gitu ya, 1, 2, 3, 4 tahun gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah jadi sebuah buku dan buku itu bisa tersimpan di suatu perpustakaan misalnya, bagi orang para pengunjung di perpustakaan itu akan bisa menikmatinya. Ya, jadi waktunya bisa lebih panjang daripada artikelnya. Saya mulai menulis ya, mulai aktif menulis ini sejak tahun 2024 ya, pasca pandemi gitu ya. Karena saya masuk sebagai seorang akademisi ketika awal pandemi ya tahun 2019 akhir, kemudian harus berjuang melawan pandemi, bekerja harus daring, bekerja harus uh, terbatas secara waktu dan juga orang yang dijumpai, jadi membuat hari-harinya monoton gitu ya. Tetapi setelah pandemi berakhir tahun 2024, 2024 gitu ya, mulai berpikir gitu ya, kalau aktivitasnya hanya batas pergi mengajar, pengabdian masyarakat, penelitian saja, kok rasanya gitu-gitu aja. Gitu ya. Jadi ada pemikiran tadi ya, biar apa yang pernah saya lakukan dalam suatu penelitian itu bisa dinikmati, bisa dibaca oleh orang banyak dalam jangka waktu yang panjang. Makanya saya memberanikan diri untuk mulai menulis. Dan alhamdulillah sampai tahun ini sudah ada 4 buku yang terbit, 2 diantaranya terbit di Detak Pustaka, dan masih ada 1 buku lagi, buku kelima yang masih on progress gitu ya. Baru saya susun, baru dapat beberapa bab. Nah, untuk buku yang saya terbitkan di Detak Pustaka ada 2 ya. Yang pertama ada mengenal lebih dekat anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua adalah psikodrama sebagai terapi empati, solusi untuk mencegah perundungan. Kenapa saya memilih untuk menulis tema atau judul buku ini gitu ya? Yang pertama tentang ABK. Kebetulan sejak tahun 2024 itu saya di kampus saya diamanai oleh ketua program studi untuk mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan perkembangan. Salah satunya adalah terkait dengan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Ya, sehingga untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa supaya mendapatkan rujukan buku yang sudah lengkap gitu ya dari segi
macam-macam ABK, kemudian proses pendidikan untuk para anak ABK itu seperti apa, bagaimana cara melatih kemandiriannya, gitu ya. Sehingga saya memberanikan diri untuk menulis buku itu, yang mana sampai saat ini digunakan sebagai salah satu referensi di mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillahnya beberapa minggu yang lalu gitu ya, ada beberapa puskesmas di daerah kami gitu ya, ada di Purworejo dan di Magelang, datang ke biro untuk konsultasi bahwa di sekitar mereka banyak anak berkebutuhan khusus, tapi mereka kesulitan untuk mengklasifikasikannya. Ya, karena minimnya literasi dari mereka tentang ABK gitu ya. Jadi rekan-rekan dari puskesmas, khusus dari layanan kesehatan masyarakatnya gitu ya, itu meminta izin untuk membeli buku ABK ini ya untuk mereka pelajari dan untuk mengedukasi masyarakat di sekitarnya. Dan ini minggu depan saya juga dijadwalkan oleh mereka untuk bertemu langsung dengan para keluarga yang memang ada ABK-nya. Ya, bahkan kalau di sekitar saya gitu ya, anak ABK itu masih ada yang dipasung ya, karena dianggap dia sebagai ODGJ, gitu ya. Sehingga saya menulis buku ini juga untuk menyadarkan para pemangku kebijakan di sekitar tempat tinggal saya supaya bisa membantu melepaskan anak ABK itu dari kurungan-kurungan keluarga yang kurang manusiawi. Kemudian yang kedua tentang buku psikodrama sebagai terapi empati. Ini hasil penelitian saya, teman-teman. Saya pernah melakukan penelitian untuk mengurangi tingkat bullying yang ada di sekolah-sekolah, gitu ya. Waktu itu saya terpikirkan untuk memberikan suatu intervensi berupa pelatihan psikodrama kepada para bystander. Bystander itu adalah saksi mata perundungan, supaya para bystander itu ketika melihat aksi perundungan di sekitarnya bisa menghentikan. Baik dengan cara mereka melerai antara pelaku dan korban, atau membantu korban dengan melaporkan kepada guru atau orang dewasa yang lebih berani untuk memisahkan atau menghentikan tindakan perundungan itu. Karena dari hasil penelitian sebelum yang saya lakukan, banyak orang-orang yang melihat aksi perundungan atau bystander itu, ketika melihat aksi perundungan, mereka malah bagian besar akan ikut melakukan perundungan atau menghindar karena takut dengan pelaku. Sehingga dengan diberikan terapi berupa psikodrama ini, para bystander itu bisa mencegah aksi perundungan. Ketika saya melakukan penelitian psikodrama ini, sangat sulit sekali untuk mencari referensi tentang psikodrama itu sendiri secara menyeluruh gitu ya. Saya mencoba mendatangi dua ahli intervensi psikodrama yang saat ini salah satunya mendirikan asosiasi psikodrama gitu ya. Tapi ketika saya datang kepada beliau-beliau untuk berguru, untuk ikut berlatih bagaimana cara psikodrama itu, bagaimana efektivitasnya, setelah saya selesai berlatih dengan beliau-beliau meminta referensi tentang psikodrama itu juga masih kurang gitu ya. Belum memenuhi untuk penguat saya penelitian. Sehingga saya menemukan referensi-referensi psikodrama ini malah ada di luar ya, dari Eropa, Amerika gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu, akhirnya penelitian psikodrama ini saya jadikan satu buku supaya bisa membantu adik-adik mahasiswa atau peneliti-peneliti muda lainnya ketika ingin meneliti atau memberikan intervensi menggunakan psikodrama, sudah ada rujukannya. Salah satunya dari apa yang saya tulis. Dan tentunya masih banyak lagi dari penulis-penulis lain yang beberapa tahun belakang ini mulai muncul untuk menuliskan tentang psikodrama juga. Nah, ini
alasan saya menulis kedua buku ini, dan dua buku ini saya memilih untuk diterbitkan di Detak Pustaka dengan waktu yang hampir bersamaan gitu ya. Saya memasukkan draft atau naskahnya ini di akhir Desember ya, Desember 2025 kalau nggak salah. Kemudian baru bisa terbit di awal 2026 kemarin. Alhamdulillah, Detak Pustaka sangat fast respon, sangat membantu banyak maunya saya ketika ingin menerbitkan buku ini. Ya, terima kasih tentunya Detak Pustaka. Semoga nanti buku yang selanjutnya bisa saya terbitkan kembali di Detak Pustaka. Selain alasan apa yang saya tuliskan tadi, teman-teman, mengapa kita menulis kalau di tempat kerja saya sebagai seorang dosen gitu ya, atau karirnya seorang dosen, secara realitas akademiknya memang menjadi kewajiban Tridharma perguruan tinggi ya, untuk kenaikan jabatan fungsional, untuk pemenuhan BKD dan syarat akreditasi ya. Karena memang untuk kita bisa naik jabatan fungsionalnya ya, itu salah satunya harus memiliki karya tulis berupa buku ya. Misalnya di awal masuk sebagai dosen, kita sebagai staf pengajar, kemudian 1 tahun berikutnya kita naik atau memiliki jabatan fungsional berupa asisten ahli. Dari asisten ahli ketika mau naik menjadi lektor, salah satunya ya kewajibannya adalah menerbitkan 1 buku ajar. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan mengapa para dosen memilih untuk menulis buku, gitu ya. Kemudian selain itu, kalau untuk memenuhi kewajiban Tridharma perguruan tinggi, ketika kita ingin mengikuti berbagai hibah penelitian atau pengabdian yang hibah itu diselenggarakan oleh pemerintah, ada beberapa hibah yang mensyaratkan skor Sinta, gitu ya, skor Sinta. Ada yang mensyaratkan misalnya jabatan fungsionalnya AA, skor Sintanya harus 150, jabatan fungsional lektor harus 200 skor Sintanya. Nah, skor Sinta itu kan didapatkan dari kita melakukan publikasi ya, tentunya ya, baik di jurnal, di buku, kemudian di artikel lainnya, atau dari pemenuhan karya cipta yang dihakikan. Tetapi nilai yang paling tinggi untuk cepat kita bisa mendapatkan skor tingkah yang tinggi itu adalah dari buku. Kalau artikel nasional yang bercinta gitu ya, misalnya poinnya misalkan 3 sampai 5 gitu ya. Tetapi kalau kita menulis buku, poinnya bisa 20 sampai dengan 40. Jadi ini menjadi salah satu pilihan para dosen untuk cara cepat menaikkan skor Sintanya. Kemudian yang alasan yang keempat itu ya, persyaratan kelulusan akademik secara formal ini mulai berlaku sejak ada kewajiban baru dari Menteri eranya Pak Prabowo ini gitu ya, di mana mahasiswa S1 bisa lulus kuliahnya tanpa mengerjakan skripsi. Dengan cara apa gitu ya? Dengan melakukan publikasi. Nah, aturan publikasinya bagaimana itu biasanya akan diserahkan kepada instansinya gitu ya. Sehingga kalau di instansi saya, di kampus saya, untuk mahasiswa bisa lulus tanpa skripsi, yang pertama mereka harus menulis jurnal, ya, artikel yang diterbitkan di jurnal bersinta 3 kalau mau nilainya A, kemudian di Sinta 4 kalau mau nilainya B. Kemudian kalau misalkan menulis artikel di Sinta 4, tapi juga ingin mendapatkan nilai A, maka diharuskan untuk didampingi buku. Ya. Menerbitkan buku atau modul itu bisa mendapatkan nilai A. Nah, kalau tidak mau ribet melakukan 2 kali pekerjaan, menulis artikel di jurnal dan menulis buku, maka bukunya harus dilegalkan, bukunya harus terregistrasi di Perpusnas, yaitu berarti harus ber-ISBN. Ketika buku sudah ber-ISBN,
diakui oleh Perpusnas, maka si mahasiswa itu akan mendapatkan pengakuan nilai kelulusan tanpa skripsinya menjadi A. Ini realitas akademiknya kalau ada di sekitaran saya, terutama di kampus saya dan di profesi saya sebagai seorang dosen gitu ya. Tetapi kalau secara esensinya sebenarnya menulis ini yang pertama tentunya menulis sebagai salah satu cara terbaik untuk meninggalkan jejak intelektual yang akan hidup jauh lebih lama daripada usia fisik kita sendiri. Tentunya teman-teman kalau ingin menulis ya, membaca berbagai buku atau ingin membuat penelitian, membaca berbagai buku, pasti akan melihat buku-buku yang merupakan grand teori misalnya, atau buku-buku yang memang sudah lama usianya, ya, tahun 1900-an, 2000-an, yang mana buku-buku itu juga masih relevan juga untuk sebagai penambah referensi. Ini menjadi salah satu mengapa saya pribadi memberanikan diri untuk mulai menulis gitu ya. Dan ketika kita sudah meninggal lagi, kalau dalam agama kepercayaan saya gitu ya, hal baik seperti buku yang dibaca, buku yang menambah keilmuan, menambah wawasan dan bisa menjadi bahan untuk memecahkan suatu permasalahan, itu kita juga akan mendapatkan aliran pahala walaupun kita sudah tiada. Yang kedua, dengan buku yang ber-ISBN, ya, itu tentunya menjadi bukti fisik yang abadi dan tentunya bisa membuat kita mengakui originalitas karya kita, gitu ya. Karena ketika di ISBN ini kan juga diteliti secara mendalam oleh Perpusnas, gitu ya. Buku ini pernah diterbitkan sebelumnya atau belum oleh penulis lain, bagaimana isi bukunya, melakukan plagiasi atau tidak, dan sebagainya. Jadi kalau memang buku itu sudah lolos di Perpusnas, kemudian diberikan nomor ISBN dan bisa terbit, maka bisa kita akui originalitas buku itu menjadi sepenuhnya punya kita dan penerbit gitu ya. Nah, dari kita menulis tentunya ada banyak dampaknya, ya. Tidak sia-sia kita melakukan suatu tulisan. Yang pertama, kalau kita sebagai seorang dosen menulis bisa menjadi referensi untuk bahan perkuliahan, gitu ya. Kalau yang memang orientasi kita ke uang, gitu ya, kita bisa meminta mahasiswa kita untuk membeli buku kita supaya menjadi bekal mereka dalam perkuliahan. Ya. Tapi tentunya itu tidak etis ya. Tapi seenggaknya kita taruhlah buku kita beberapa di perpustakaan. Jadi ketika mahasiswa ingin mencari referensi tentang mata kuliah yang kita ampu, bisa pergi ke perpustakaan untuk membacanya. Kalau mereka mau beli ya syukur alhamdulillah. Gitu. Kalau enggak kita sudah memfasilitasi untuk mereka bisa membaca secara gratis di perpustakaan. Kemudian yang kedua, menjadi jejak publikasi yang kuat, gitu ya. Sekali lagi yang kuat karena kalau jurnal ilmiah biasanya 1-5 tahun sudah agak tidak diperhatikan oleh para penulis untuk menjadi referensi. Tapi kalau buku ini masih ya, panjang waktunya. Yang ketiga, bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang memang membaca buku kita dan relate dengan kehidupannya. Yang keempat, bisa untuk memecahkan masalah gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, di daerah sekitar saya masih banyak anak-anak ABK yang belum tertangani dengan baik oleh pemerintah setempat, sehingga pihak penyuluh kemasyarakatan dari Puskesmas ketika berjumpa dengan keluarga ABK bisa menjelaskan apa itu ABK, bagaimana kondisi anaknya dan langkahnya harus seperti apa, itu bisa mereka jelaskan berdasarkan buku yang pernah saya tulis gitu ya. Dan yang kelima, dampak menulis itu
bisa sebagai bentuk untuk dedikasi pendidikan yang berkelanjutan. Ya. Ya, tadi bisa untuk referensi, sumber inspirasi, gitu ya. Selanjutnya, ini strategi menulis yang sudah saya terapkan dalam saya membuat 4 karya tadi, gitu ya. Yaitu saya menyiapkan biasanya dalam 1 minggu itu 1 hari. Itu 1 hari. Jadi saya di kampus harus memenuhi jam mengajar dan juga jam di unit yang saya pimpin itu ya 16 jam per minggu selama 3 hari minimal ya. Jadi 3 hari pasti waktunya saya di kampus gitu ya, Senin sampai Rabu misalnya gitu ya. Kemudian nanti di sela-sela itu pagi harinya di Selasa sama Rabu saya ke pusat perlindungan perempuan dan anak itu untuk berpraktek di situ. Nanti di hari Kamisnya ya, di sela-sela mengurusi unit atau sela-sela mengajar saya melipir teman-teman ke kafe dekat kampus gitu yang sepi. Biasanya di jam-jam sepi saya datang ke sana di jam-jam 9 atau jam pagi sekali jam 7 gitu ya. Itu saya gunakan waktu untuk menulis ya, dengan strategi 30 menit saya membaca berbagai buku sesuai tema yang ingin saya tulis, membaca berbagai artikel, kemudian setelah selesai membaca langsung saya tuangkan di satu tulisan, kurang lebih juga banyak 30 menit gitu ya. Biasanya 30 menit menulis saya bisa mendapatkan 5 sampai 10 halaman. Gitu ya. Dan setelah 1 jam ya sudah 30 menit membaca, 30 menit menulis. Biasanya saya jeda dulu deh 5 sampai 15 menit untuk ngemil atau kalau belum sarapan ya sarapan dulu di situ. Setelah itu 30 menit selanjutnya saya lakukan untuk merevisi. Merevisi apa saja nih ya, mulai dari membaca ulang kalimat-kalimatnya apakah sudah efektif atau belum, kata sambungnya sudah tepat atau belum, di setiap kata ada typo atau tidak. Ya. Itu saya lakukan dalam 30 menit untuk merevisi itu. Tidak saya lakukan di awal gitu ya, maksudnya tidak menulis sambil ngecek kalimat, ngecek kata, enggak, itu malah nanti akan memperlama tulisan. Tapi ketika 30 menit selesai menulis, 30 menit selanjutnya melakukan untuk merevisi. Terkadang kalau saya di tempat itu ada orang lain ya, misalkan teman saya atau misalkan istri saya ikut gitu ya, saya minta untuk membantu mengecek atau membantu merevisi dengan mengecek kalimat-kalimatnya kira-kira efektif tidak, aneh tidak, ada typo enggak, supaya lebih efektif apa yang kita tulis. Ya, selain tadi 30 menit membaca, 30 menit menulis, 30 menit merevisi, strategi yang selanjutnya itu tempat. Kita harus memilih tempat yang paling nyaman buat kita. Ya. Kalau di jam-jam kerja di pagi hari ya memang saya lebih nyaman pergi ke kafe tadi, bukan stay di ruangan saya di kampus gitu ya. Karena kalau stay di ruangan ada aja gangguannya. Entah mahasiswa yang minta untuk bimbingan, entah rekan-rekan dari unit lain atau dari program studi minta untuk data tracer studinya, atau ada tamu dari pihak eksternal mengajak kolaborasi dan sebagainya gitu ya. Sehingga saya memilih untuk mencari kafe yang sepi dan biasanya saya berpindah-pindah kafe, nyari yang paling nyaman di waktu itu gitu ya. Kemudian pilihan waktunya kalau saya memilih pagi ya antara jam 7 atau jam 9 pagi yang mana kafenya masih sepi ya, tidak ada gangguan, karena saya cenderung orang yang kurang bisa bekerja di situasi yang ramai ya. Saya langsung kurang bisa. Dan yang ketiga terkait dengan suasana dan adakah teman atau enggak yang mendampingi,
tergantung mood. Kalau moodnya di hari itu kurang baik gitu, kurang bersemangat untuk bekerja, tapi tetap harus saya paksakan menulis di hari Kamis misalnya, saya akan pergi sendiri ke kafe. Gitu ya, pergi sendiri tanpa ada orang lain yang saya kabari, atau kalau ada teman yang ingin ikut gabung di satu kafe walaupun mengerjakan hal yang berbeda-beda juga tidak saya perkenankan biasanya karena saya ingin fokus sendiri. Tapi kalau moodnya lagi baik gitu ya, hari-hari sebelumnya tidak ada masalah berarti, biasanya ketika ingin lulus saya mengajak teman atau mengajak anak istri gitu ya. Nanti istri sibuk dengan anak-anak, saya sibuk dengan laptop gitu ya. Ini supaya membuat saya nyaman aja dan efektif dalam menulis. Nah, biasanya kesalahan dalam menulis bagi para penulis pemula dan apa yang pernah saya lakukan gitu ya. Semoga ini tidak dilakukan juga oleh teman-teman yang ingin menulis nantinya. Yang pertama, kita terlalu fokus pada ide. Ya, kita punya satu ide, dipikirkan terus idenya, tapi kita tidak segera untuk menuangkan ide itu dalam tulisan. Nanti kalau idenya sudah menumpuk, apa yang kita tulis pasti akan bingung. Ya, atau yang kedua, kita terlalu banyak rencana. Pengen ini, pengen itu, pengen ada bab ini, bab itu yang membahas ini, membahas itu gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak segera kita tuangkan dalam tulisan, lama-lama juga akan lupa. Jadi malah kebingungan nanti. Ya, ide yang ini taruh di mana ya gitu ya. Bab ini harusnya di awal atau di belakang misalnya temanya. Ini kan menjadi susah sendiri nanti kita. Yang ketiga, kita terlalu terburu-buru dalam menulis. Ya. Pengen cepat selesai, pengen cepat punya satu karya. Gitu ya. Jadi kita dalam menulis kurang referensinya. Semuanya masih sebatas opini saja, tanpa kita bandingkan dengan realita yang ada. Itu juga kurang tepat. Atau kita tidak membuat kerangka di awal. Ya, jadi kita bingung nanti mau menulisnya berapa bab, satu bab ini nanti mau berapa halaman, satu bab ada komponen apa saja. Nah, itu perlu kita buat kerangkanya supaya ketika kita menuliskan nanti bisa lebih mudah dan nyaman. Selanjutnya ya kurang membaca akan membuat kita kurang ide, dan biasanya kalau kita kurang membaca yang tertuang adalah opini-opini kita saja dan isinya akan terulang ya, kalimat-kalimatnya akan terulang dari kalimat-kalimat di bab atau halaman-halaman di depannya. Selanjutnya takut dikritik ya, kita sudah menulis kemudian ketika kita menulis ngerasa bahwa tulisan kita kok kayaknya kurang efektif ya kalimatnya, kita hapus, kita nulis lagi, hapus lagi ya, karena nanti takut kalau kalimatnya seperti ini takut nanti yang baca tidak ada, takut nanti dari editornya banyak ngeditnya ya, atau ketika bukunya terbit takut dikritik banyak orang misalnya ya. Kalau hal semacam ini terus ada dalam pikiran kita ya tidak akan selesai-selesai apa yang kita tulis ya. Dan yang terakhir adalah money oriented gitu ya. Ketika kita menulis dari awal kita sudah berencana bahwa buku yang saya tulis harus bisa laku di pasaran, harus segera saya bisa mendapatkan uang dari penjualan itu, gitu ya. Nah ini biasanya akan malah membuat kita ini yang kita tulis menjadi kurang sempurna, asal-asalan, yang penting bukunya segera terbit biar segera kita jual. Ya. Sehingga kalau kita menulis ya jangan terlalu money oriented lah, walaupun memang arah jangka panjangnya ke sana, tapi sebisanya ya menulis untuk kebermanfaatan tulisannya yang bisa digunakan atau diaplikasikan oleh orang lain. Nah ini yang terakhir, teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang belum pernah menerbitkan buku
alur kita untuk menerbitkan buku yang ber-ISBN itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama tentunya draft naskah ya, naskah yang sudah kita tulis teman-teman. Kalau saya tadi menulis setiap minggu 1 hari, gitu ya. Kalau buku saya yang isinya 100 halaman ke atas, ya akan selesai di 2 sampai 3 bulan. Itu ya. Tapi kalau teman-teman bisa menulisnya konsisten setiap hari 30 menit, ya bisa 1 bulan 1 buku. Gitu ya. Nah, kenapa kok saya menulisnya memerlukan waktu 2 sampai 3 bulan ya? Karena ada tuntutan pekerjaan yang lain. Ya, 3 hari harus fokus dengan pekerjaan di kampus, 1 hari untuk menulis buku, gitu ya. 2 hari untuk saya berpraktek di biro psikologi dan juga tempat praktek di PPA. 2 hari sisanya, terutama weekend ya, Sabtu Minggu itu saya fokuskan untuk keluarga, gitu ya. Dan biasanya Sabtu Minggu tidak ada pekerjaan, terutama pekerjaan kampus yang saya lakukan supaya bisa fokus dengan keluarga. Tapi kalau pekerjaan job yang lain di luar kampus ya masih saya lakukan gitu ya, karena memang kadang ya luar itu bisanya hanya di Sabtu Minggu, misalnya seperti halnya untuk saya melakukan pendampingan atau memberikan asesmen kepada para asesi di LSP yang saya ada di sana gitu ya, untuk mensertifikasi di bidang SDM biasanya Sabtu Minggu mereka bisanya. Nah, yang pertama adalah naskah yang disiapkan, yang kedua adalah redaksinya. Dari naskah yang kita buat tentunya belum sempurna, gitu ya. Masih perlu diedit, layoutnya masih belum rapi, covernya masih belum ada. Nah, ini bisa dibantu oleh rekan yang kita tunjuk menjadi editor atau dari penerbitnya yang kita tunjuk untuk sekaligus menjadi editornya. Jadi bisa saling komunikasi antara editor, penulis, dan juga penerbit. Yang ketiga, registrasi buku yang sudah diedit secara redaksinya itu ke Perpusnas gitu ya, melalui webnya Perpusnas untuk pengajuannya. Ketika dari Perpusnas sudah meng-cross check judulnya tidak ada yang sama, ya, kemudian isinya juga tidak sama dengan penulis-penulis terdahulu, maka bisa diterbitkan nomor ISBN-nya dan bisa ditindaklanjuti oleh penerbit ya, atau kita ajukan ke penerbit untuk diterbitkan bukunya, baik secara hard file atau secara soft file dengan terbitan e-book gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalkan merasa mulai dari tahapan redaksi sampai penerbitan ini kok ngerasanya kurang waktu, gitu ya, kurang waktu, males ribetnya, jangan khawatir gitu ya. Kita punya Detak Pustaka, ya tentunya tim Detak Pustaka ini sangat siap, ya sangat siap, kemudian sangat fast respon dan membantu sepenuh hati sehari 24 jam untuk kita menerbitkan buku ya. Karena sudah beberapa kali saya coba tes chat malam hari atau dini hari gitu juga dibalas oleh adminnya gitu ya. Karena memang mereka fast respon untuk melayani kita semua. Oke, sudah berakhir apa yang saya bagikan pada sore hari ini Kak Nosa. Gitu ya. Selebihnya saya juga mohon masukan dari teman-teman, gitu ya. Siapa tahu dari teman-teman penulis yang sudah menerbitkan banyak buku bisa memberikan saya masukan supaya lebih produktif lagi ke depannya dan menambah karya-karya yang saya terbitkan di Detak Pustaka tentunya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Ayu Nusa. Oke, terima kasih Kak Patria. Boleh reaksinya teman-teman, sangat daging sekali ya. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang belum pernah dan bingung bagaimana caranya bisa menerbitkan buku ber-ISBN, entah itu buku akademik ataupun non-akademik juga. Jadi sudah secara gamblang dan jelas ya, saya kira sudah dijelaskan oleh Kak Patria. Nah, setelah sesi pemaparan materi teman-teman, seperti biasa kita lanjut ke sesi tanya jawab.
Nah, ini nanti, Nosa akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya, saja ya, dan Nosa akan memberikan kesempatan kepada teman-teman, yang on cam dan bisa open mic, jadi bisa, berdialog atau berdiskusi langsung sama Kak Patria, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Kak Patria, di sini Nosa akan, memberikan informasi kepada teman-teman peserta lainnya, tapi di sini Nosa tidak sendirian, di sini Nosa akan ditemani oleh rekan Nosa, yaitu Mbak Bani di sini. Oke, saya cek dulu. Halo Mbak Bani, apakah sudah bergabung? Oke. Halo Kak Nusa. Oke, siap. Apakah sudah siap memberikan informasi ke teman-teman peserta, Mbak Bani? Siap Kak Nusa. Suara saya sudah aman ya? Aman, aman banget. Oke, Oke. dipersilakan Mbak Bani. Iya baik. Oh boleh minta tolong share screen dari kakak-kakak panitianya. Iya baik, terima kasih. Baik Kak Nosa, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Selamat sore teman-teman, senang sekali bisa menyapa teman-teman yang sudah berkenan hadir pada webinar sore hari ini. Perkenalkan saya Rabani dari Detak Publisher. Setelah kita mendengarkan pemaparan sebelumnya dari Kak Patria yang sangat insightful sekali ya, mungkin di antara teman-teman di sini sudah ada yang memiliki tulisan atau mungkin dari hasil penelitian tapi masih bingung nih gimana caranya supaya bisa diterbitkan dan dikonversi menjadi buku dan bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi di Detak Publisher ini kami menyediakan layanan penerbitan untuk naskah akademik ataupun naskah penelitian yang masih membutuhkan proses konversi terlebih dahulu. Kebetulan di bulan Juni ini juga sedang ada promo spesial dan promonya ini terbatas ya. Jadi prosesnya ini praktis karena nanti akan dibantu dari awal sampai akhir mulai dari proses editing, layout naskah, desain cover, pengajuan ISBN, dan selain itu penulis juga mendapatkan royalti tentunya, kemudian bonus cetak sampai promosi dan distribusi bukunya. Boleh next slide. Baik, dan di samping itu juga ada benefit lain yang bisa didapatkan kalau menerbitkan di Detak. Jadi selama proses penerbitannya ini akan didampingi oleh tim editor yang tentunya sudah bersertifikat BNSP. Dan setelah bukunya terbit, penulis juga berkesempatan untuk menjadi narasumber pada webinar seperti Kak Patria saat ini begitu ya, dan juga menjadi narasumber pada podcast sampai mendapatkan exposure media. Bahkan berkesempatan karyanya ini masuk ke katalog buku. Jadi bukan hanya sekedar menerbitkan buku, tapi juga membantu penulis untuk bisa berkembang dan dikenal lebih luas begitu. Boleh next slide. Baik, untuk teman-teman yang masih bingung penerbitan atau konsultasi, teman-teman bisa mulai dari cek layar. Mohon maaf, tadi sepertinya sempat terputus begitu ya. Oke. Halo Mbak Bani, sepertinya untuk informasi utama sudah tersampaikan, jadi mungkin bisa dicukupkan. Iya baik, terima kasih untuk waktunya untuk Kak Nosa, Kak Patria, dan teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Kak Nosa. Oke, jadi itu ya teman-teman, terima kasih untuk Mbak Bani yang sudah memberikan informasi kepada kita semua.
Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Mbak Bani ya, jadi teman-teman di sini yang mungkin kebingungan dan bagaimana sih caranya bisa menerbitkan buku atau bisa menjadi seperti Kak Patria ya contohnya udah menerbitkan atau membuat beberapa buku contohnya. Jadi bisa banget teman-teman untuk konsultasi di nomor yang sudah tertera di layar teman-teman masing-masing ya. Oke, bisa bantu diturunkan untuk share screen-nya teman-teman panitia. Oke teman-teman, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya yang sudah dijelaskan oleh Nosa tadi. Jadi mungkin bisa teman-teman raise hand untuk Nosa pilih siapa dulu nih yang akan berdiskusi langsung dengan Kak Fathia. Seperti itu. Oke, udah ada satu. Ada lagi teman-teman? Oke, sambil lalu ya, mungkin bisa langsung saja untuk penanya pertama itu ada Kak Ina. Halo Kak Ina. Halo Kak Nosha, Kak Kopia dan teman-teman. Halo juga. Boleh nih Kak Ina untuk memperkenalkan diri dan asalnya dari mana nih? Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jujur ini luar biasa. Perkenalkan saya Ina Asanti, saya dari Mengwi, Bali ya. Ini saya jujur karena pertanyaannya ini tuh, nah kebetulan narasumbernya itu tuh backgroundnya ini ya di profesi psikologi ya, dan saya mahasiswa psikologi yang kebetulan juga sempat ada pengalaman mengajar di anak kebutuhan khusus dan senang menulis juga. Jadi saya ada satu pertanyaan ini, karena kan topik psikologi dan terutama anak berkebutuhan khusus itu kan ini ya, biasanya isinya itu kan cenderung abstrak dan ini ya, apa namanya, sensitif lah istilah bahasanya. Nah, jadi kalau misalnya kita menulis itu, terutama jika tujuannya untuk apa namanya, untuk menyebarluaskan ilmu gimana sih ABK yang sesungguhnya ke orang-orang dan topik-topik psikologi seperti itu. Nah, gimana caranya mempertahankan isi objektivitas ilmiahnya, terutama ini kalau publikasinya untuk ilmiah ya, tanpa menghilangkan sisi kemanusiaannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ina. Bisa langsung dijawab ya Kak Patria, jadi biar ada tektokan nantinya. Iya, baik. Terima kasih Kak Ina dari Bali. Salam kenal ya. Ya. Semester berapa sekarang? Saya semester 4 akhir, Kak. Ini baru selesai ujian. Oh, mau tempat akhir. Dari universitas mana? Saya dari Universitas Dianapura Bali, Pak, di Bedalong. Dianapura. Ya, baik. Terima kasih tadi atas pertanyaannya gitu ya. Bagaimana kita menjaga originalitas dari karya kita, terutama dari apa yang ingin kita sampaikan di buku ya, supaya terjamin ilmiahnya gitu ya, betul? Iya, betul, Pak. Iya, ya. Kalau yang saya lakukan gitu ya, biasanya buku yang saya tulis ini memang berdasarkan fakta di lapangan. Saya melakukan penelitian terlebih dahulu, ya, melakukan penelitian dengan sampelnya yang sebisa mungkin lebih dari 100 sampel, gitu ya. Kemudian dari hasil penelitian itu barulah kita bahas dengan berbagai teori yang ada, para peneliti terdahulu, sehingga apa yang kita lakukan masih juga relevan dan tidak keluar dari jalur. Dan hasil-hasil penelitian itu kita tuliskan di buku, ketika kita ingin menuliskan atau membuat contoh misalkan di buku dari hasil penelitian kita. Ya tentunya kita harus menjaga privasi dari para narasumbernya atau subjek penelitiannya, kita jaga identitasnya, tapi untuk kasusnya bisa kita kita bisa jadikan contoh di buku tersebut, supaya dari segi ilmiahnya tetap ada di situ. Ya, dan kembali lagi untuk referensi yang digunakan ya sebisa mungkin merujuk dari buku-buku yang memang sudah terbit sebelumnya atau ke jurnal ilmiah yang maksimal ya,
5 tahun terakhir supaya lebih terkini apa yang kita ulas di buku kita. Seperti itu Kak Ina kurang lebih. Oke, terima kasih banyak Kak, sangat membantu. Oke, mungkin ada feedback Kak Ina? Kalau dari saya sejauh ini karena masih psikologi semester 4 ya, karena tapi sudah dapat mata kuliah metode penelitian, jadi sejauh ini ya jujur itu pertanyaan yang mengganjal terus di saya. Karena apa? Karena kan psikologi itu kan ranahnya dari sisi jiwa manusia yang cenderung lebih abstrak gitu, bukan kayak sains gitu yang mungkin ada angka data bisa langsung dilihat. Sedangkan ini kan cenderung ini lebih subjektif gitu, tapi kan ini masuknya ke bidang ilmiah, maka kita perlu ada acuan atau dasarnya seperti itu. Jadi untuk menyeimbangkannya tidak mudah memang. Ya, pelan-pelan nanti dicoba aja untuk menulis. Kalau di mata kuliah metode penelitian yang sedang Kak Ina jalani ya, coba ditulis aja. Itu jangan takut salah, nanti pasti dari dosennya kan akan memberikan komentar untuk bisa diperbaiki. Siap Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ina atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Kak Patria untuk jawabannya juga ya. Nah, sebelum saya cek ke kolom chat ya teman-teman, mungkin ada di sini teman-teman yang ingin berdialog langsung dengan Kak Patria. Nosa, persilakan untuk pertanyaan kedua ya. Oke, kita tunggu. Oke, kayaknya malu-malu nih Kak Patria. Setelah disebutkan Kak Patria seorang dosen tuh, jadi kayak takut bertanya mungkin ya. Waduh, janganlah. Dosen juga jauh dari sempurna ya. Oke, nah di kolom chat ada pertanyaan nih Kak Patria dari Kak Fatima. Saya izin membacakan ya Kak Patria ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Fatima. Isinya seperti ini. Aku izin bertanya Kak, ketika kita menulis itu kan kita kalau bisa difokuskan ke membangun fondasi karakter dan kerangka cerita, potongan kecil bagian dari cerita. Nah, bagaimana kalau seringnya aku tuh berhenti di ketika fondasi karakter sudah selesai dibangun, lalu ide cerita dan mood untuk menulis hilang. Kemudian ketika mood sudah balik, biasanya muncul ide baru lagi dan kemudian terulang siklus yang sama yang sehingga menjadi profil karakter dan potongan cerita yang menumpuk di draft. Nah, apakah itu sebenarnya tidak mengapa atau kita harus mencari cara untuk menghentikan siklus yang seperti itu? Boleh langsung dijawab Kak Patria. Oke, baik Kak Fatimah ya. Menurut saya itu bukan suatu masalah yang berarti gitu ya. Jadi kalau memang banyak ide tapi memang jarang terrealisasi karena keburu moodnya sudah hilang terlebih dahulu, ya coba idenya itu ditulis poin-poinnya dulu. Jadi ketika kita sudah tidak mood, poin-poin itu sudah kesimpan dulu deh di draft. Nah nanti kalau muncul ide baru lagi, coba disambungkan. Dari ide baru itu kira-kira nyambung nggak dengan ide sebelumnya. Kalau tidak nyambung ya berarti kita harus mencari ide yang lain. Kalau kita memaksakan disambung-sambungkan nanti malah tidak akan dapat benang merahnya. Ya. Jadi memang kita naik turun gitu ya, mood itu nggak masalah. Ya. Dan ketika muncul banyak ide, idenya selalu baru, itu sebenarnya malah lebih bagus lagi, tergantung kita bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita bisa menjaga moodnya ini supaya tidak hilangnya itu tidak mendadak. Sehingga seenggaknya kita sudah menyelesaikan tengah bab dulu, baru nanti kita beristirahat untuk mengembalikan moodnya lagi. Menjaganya mood seperti apa ya tentunya Kak Fatimah sendiri yang tahu nih kurang dan lebihnya diri Kak Fatimah ya.
butuh booster yang seperti apa atau butuh support system yang bagaimana untuk menstabilkan moodnya itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Kak Fatimah. Kalau mungkin ada feedbacknya silahkan. Oke, kalau ada feedback bisa di kolom chat ya Kak Fatimah jika berhalangan untuk open mic. Kalau sudah cukup bisa reaction atau bilang cukup di kolom chat. Oke, sudah cukup Kak Patria, jadi terima kasih untuk Kak Fatimah ya. Nah, tinggal satu kesempatan lagi teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Bisa on cam dan open mic ya. Bisa raise hand dulu untuk Nosa tahu siapa yang akan bertanya. Oke, ini ada Kak Siti Nafizah. Boleh perkenalan diri, asalnya dari mana dan langsung pertanyaannya ya Kak ya. Suara saya sudah jelas, Kak. Aman, Sebelumnya, sudah jelas. ya. Sebelumnya terima kasih Kak Patricia atas kesempatan materinya. Perkenalkan, saya Siti Nafiza, biasa dipanggil Via. Saya domisili Surabaya. Saya ingin menanyakan ke Kakak, yaitu tantangan apa yang kakak alami ketika menuliskan buku ABK yang berlangsung ini. Terima kasih. Biasanya kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi gitu kan Kak. Kira-kira menurut Kakak tuh apa gitu? Oke, ya izin ya Kak Nusa ya. Ya Kak Siti Nafisah gitu ya. Sebelum saya jawab, mohon maaf nih Kak Siti ini orang ke 1000 yang manggil saya Patricia, tapi nggak masalah. Nama saya nggak ada C-nya ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke Kak Siti, tantangannya ketika saya menulis buku yang ABK, tentunya mencari sampelnya, ya, mencari sampel penelitian atau subjeknya yang ABK dengan berbagai kondisi, apakah dia ABK tergolong yang C, yang D, gitu ya, atau yang mana, gitu ya. Jadi itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang psikodrama karena saya harus berkeliling di Jawa Tengah ini untuk ke sekolah-sekolah SLB dan juga ke yayasan-yayasan penyandang anak cacat ya untuk bisa tahu eh, anak ABK dengan golongan C itu tipenya seperti apa aja, contoh nyatanya seperti apa, yang tipe D bagaimana, gitu ya. Jadi ketika menuliskan tidak asal-asalkan berdasarkan teori atau berdasarkan buku yang sebelumnya, tapi juga berdasarkan kenyataan di lapangannya bagaimana. Nah itu, jadi tantangannya kita butuhkan waktu yang lebih lama karena harus lebih banyak singgah ke SLB maupun Yayasan Penyandang Anak Cacat. Seperti itu Kak Siti. Ya, tentunya budgetnya menjadi lebih banyak karena harus keluar kota gitu ya. Kota kadang sendiri, kadang juga bersama teman karena di buku ABK itu saya menulis bersama 2 sahabat saya. Jadi untuk lebih efektifnya kita membagi area. Ya, di Jawa Tengah kita bagi area menjadi 3. Nah, kita punya peran masing-masing untuk mencari datanya supaya lebih efektif dan tidak terlalu panjang waktu. Seperti itu Kak Siti, terima kasih. Baik Kak, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Siti Nafiza ya atau Kak Via. Oke teman-teman, jadi itu ya sesi tanya jawab. Jadi mohon maaf teman-teman, kita hanya menyediakan sesi tanya jawab ini hanya untuk 3 penanya aja seperti itu. Nah, sebelum kita closing nih, Kak Patria boleh banget untuk memberikan closing statement untuk teman-teman di webinar sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayunusa, terima kasih rekan-rekan semuanya yang
telah berkenan join di Google Meet pada sore hari ini. Closing statement-nya, kita jangan takut salah dalam menulis, ya, dan jangan buru-buru dalam menulis, karena sejatinya kita menulis itu masih butuh waktu yang panjang supaya tulisan apa yang kita sajikan kepada masyarakat di buku kita ini bisa benar-benar tepat dan bermakna bagi masyarakat luas. Dari saya terima kasih, saya cukupkan. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda mungkin, gitu ya. Dan kalau ada teman-teman di sini yang ingin mengajak kolaborasi untuk menulis, ayo, ya, saya siap untuk berkolaborasi menjadi bagian tim dari rekan-rekan semuanya. Dan tentunya jangan lupa nanti kita terbitkan di Detak ya. Ya, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, sebelum Nosa tutup nih ya webinar sore hari ini, seperti biasa teman-teman kita memasuki sesi dokumentasi. Jadi teman-teman yang masih off cam boleh dong untuk on cam menemani saya dan Kak Patria di sini. Nah, untuk sesi dokumentasi ini Nosa akan dibantu oleh panitia ya. Untuk panitia yang bertugas boleh banget untuk ambil alih. Oke, selamat sore teman-teman penulis semua. Kita akan sesi dokumentasi ya. Akan saya hitung pada hitungan ketiga. Hitungan ketiga mundur ya. Ini oke. 3, 2, 1. Oke, sebentar ya, kita dokumentasi satu lagi. Oke, rekan-rekan penulis semuanya, saya hitung 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Ya, Oke izin lift teman-teman, ya, luar Kak Ayu. biasa sekali ya. Iya Kak Patria. Mari kita berikan apresiasi terbaik untuk narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak Patria yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi pada webinar hari ini. Jadi dari sesi yang telah kita ikuti bersama teman-teman, kita belajar bahwa sebuah buku itu bukan hanya kumpulan halaman yang dicetak dan diberi ISBN saja, tapi lebih dari itu ya teman-teman, buku adalah wadah, gagasan, sarana berbagi manfaat, sekaligus bukti bahwa pemikiran kita itu layak untuk didokumentasikan dan diwariskan kepada lebih banyak orang lagi. Nah, semoga setelah webinar ini tidak ada kalimat lagi yang saya ingin menulis buku tapi nanti ajalah gitu, atau gimana ya caranya untuk bisa memiliki buku atau hal-hal negatif yang lainnya. Tapi teman-teman bisa merubah dengan kalimat saya akan mulai menulis hari ini, seperti itu. Jadi terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dari awal sampai akhir, menyimak dengan antusias dan berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini menjadi langkah awal lahirnya karya-karya hebat dari tangan teman-teman semuanya. Saya Ayu Nosa selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Sampai jumpa di webinar inspiratif berikutnya. Tetap berkarya, tetap menulis dan terus menyebarkan manfaat melalui tulisan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.